Sekitar 800 SD dan 300 SMP negeri dan swasta di Surabaya diharapkan dapat memulai pembelajaran tatap muka mulai Senin 6 September. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan hampir semua guru tingkat SD dan SMP di Surabaya sudah menerima vaksin COVID dosis kedua sebagai syarat pembelajaran tatap muka. Syaratnya adalah disampaikan semua gurunya sudah bisa atau sudah tervaksin. Kalau pelajar memang kita berjalan terus, ada yang sudah, ada yang belum. Karena tadi saya sampaikan tergantung dari vaksin yang ada. Tetapi persyaratannya adalah semua guru harus tervaksin dan semua sekolah harus lewat asesmen. Khusus untuk SD, PTM, pembelajaran tatap muka hanya digelar bagi siswa kelas 6. Dari sisi usia, siswa kelas 6 dinilai lebih bisa berdisiplin, mentaati protokol kesehatan dibandingkan adik-adik kelasnya. Syarat lain yang harus dipenuhi sekolah adalah izin dari orang tua siswa. Tanpa izin orang tua, sekolah tidak boleh memaksa anak ikut belajar di dalam kelas. Salah satu SD di Surabaya ini yang akan melakukan pembelajaran tatap muka ini adalah di sini, di SD Negeri 1 Erlangga. Nah, SD ini beberapa waktu lalu sempat menjadi lokasi bagi isolasi mandiri warga sekitar, warga yang menderita COVID-19 secara ringan. Ini warga yang ada di sini. Kemudian dilakukan isolasi mandiri di ruangan, salah satu ruangan di SD 1 Erlangga ini. Ada beberapa bed ya, tempat tidur di sini. Kemudian tadi juga ada beberapa tabung yang kemudian sudah dikeluarkan. Nah, nantinya mungkin sore nanti ini bed ini akan segera dikeluarkan dan akan dilakukan setting ulang gitu kepada kelas ini untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka pada Senin 6 September mendatang. Nah, tampaknya fakta bahwa SD ini pernah menjadi lokasi isolasi mandiri itu yang membuat orang tua itu agak enggan begitu ya melakukan persetujuan bahwa anaknya bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi tadi para guru di sini sudah menyatakan bahwa sudah lebih dari 50% saat ini setelah mereka melakukan sosialisasi kepada orang tua, menyatakan bahwa sekolah ini sudah melakukan beberapa asesmen, sudah memenuhi semua persyaratan, sehingga diminta tidak khawatir bagi orang tua untuk memberikan persetujuan agar anaknya bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kita sebagai guru juga memberikan sosialisasi bahwa tempat isoman bukan sesuatu yang angker atau membuat kita jadi tidak berani untuk memberikan pembelajaran secara offline. Karena kita setelah di assessment kita juga sudah membuat protokol kesehatannya. Meski begitu, pembelajaran tatap muka SD dan SMP di Surabaya tampaknya dilakukan tanpa rekomendasi dokter. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur mengatakan seharusnya ada syarat lebih ketat bagi sekolah dan anak-anak untuk bisa kembali belajar di kelas. Orang-orang di rumah anak yang sekolah itu juga harus sudah divaksinasi, ya. Yang ketiga, selain mengatur tata ruang, persentase sekolah, berapa jam dan segala, harus ada tim mitigasi untuk anak-anak ini, harus jeli. Apakah ada anak yang absen sehari 2 hari? Nah, itu harus didatangi rumahnya untuk tracing. Apakah bagaimana gitu? Itu yang mungkin agak susah, ya. Nantinya pembelajaran tatap muka hanya boleh diikuti 25% siswa di tiap kelas secara bergantian setiap hari. Siswa yang mendapat giliran tidak masuk bisa tetap ikut belajar di rumah lewat tautan streaming yang disediakan pihak sekolah. Rangga Umara, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.